Akhlaber, selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Dwi dari Klop yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Nah, teman-teman, selamat datang di webinar ini. Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Klop dan Growth Center by Kompas Gramedia. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Klop itu dan apa sih Growth Center, dia akan jelaskan sedikit ya. Jadi Klop adalah sebuah platform online yang bertujuan untuk membantu teman-teman semua dalam menemukan karir yang tepat. Sedangkan Growth Center adalah sekumpulan praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang bersama. Nah, event Ready Set Rise ini diselenggarakan untuk memberikan semangat kepada teman-teman semua dalam menghadapi tantangan dan situasi saat ini yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, kemudian kompleksitas dan ambiguitas. Nah, event Ready Set Rise ini berlangsung sampai tanggal 3 Oktober 2020, jadi sampai hari Sabtu ini teman-teman. Dan kalian bisa ngapain aja selain mengikuti webinar, kalian bisa membeli paket belajar dengan harga yang sangat menarik, serta bisa juga yang nyari kerja bisa mengisi atau apply lowongan pekerjaan lebih dari 200 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan di seluruh Indonesia. Menarik banget ya teman-teman. Semoga event Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit nih buat teman-teman semua untuk start stronger, do better, dan go further. Tidak hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Di juga mau mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, kemudian kompas.com dan kompas.id sebagai bagian dari Kompas Gramedia sebagai media partner, dan semua pihak yang telah mendukung jalannya sesi webinar kali ini. Nah, terima kasih juga kepada Pegadaian yang mendukung pelaksanaan webinar ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga kunjungi website dan sosial medianya Tanoto Foundation untuk tahu apa aja nih informasi lengkap mengenai kegiatan Tanoto Foundation ya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai sesi webinarnya, Dwi akan menjelaskan terlebih dahulu. Ada 3 fitur Zoom webinar, silakan lihat di bagian bawah tampilan Zoom webinar kalian. Ada 3 fitur yang dapat kalian manfaatkan selama sesi webinar ini berlangsung agar webinarnya dapat berjalan lebih interaktif dan juga lebih lancar. Nah, yang pertama ada fitur raise hand yang gambarnya tangan. Itu bisa digunakan untuk memberikan notifikasi nih, untuk say hello kepada moderator dan juga nanti speakernya kita. Nah, yang kedua ada fitur chat. Jadi fitur chat ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari Dwi sebagai moderator ataupun nanti dari speakernya kita. Bisa juga untuk menyapa peserta lain. Silakan digunakan fitur chat. Terus ada juga kendala teknis misalnya yang kalian alami selama sesi webinar, seperti suara moderator atau suara speakernya nggak terdengar jelas, silakan dikomunikasikan juga melalui fitur chat ya. Dan yang ketiga ada fitur Q&A. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan seputar topik yang kita bahas hari ini, boleh banget langsung kirimkan pertanyaan kalian melalui fitur Q&A, karena nanti kita akan bahas di akhir sesi bersama dengan speaker kita langsung. Oke, setelah dijelaskan nih fitur-fitur Zoom webinar yang dapat kalian manfaatkan, mau coba dong teman-teman yang udah nggak sabar untuk ikut sharing session bersama dengan speaker kita hari ini, boleh banget dong raise hand. Mau lihat dong berapa banyak nih yang raise hand teman-teman semua nih. Oke, terus juga kepo banget sama Klober semua yang ikut sesi webinar hari ini. Ada asalnya tuh dari mana aja, lokasinya, kemudian kalian
lagi sibuk apa aja nih sekarang. Boleh banget dong di chat di fitur Q&A. Mau tahu teman-teman dikepo banget sama Clover semua hari ini. Oke, coba kita lihat dulu. Dari Bogor, oke, ada yang dari Bogor, kemudian dari Jogja, dari Padang, Depok, Salatiga. Wah, halo semuanya. Dari Makassar, dari Jakarta, macam-macam ya. Dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, beragam macam nih teman-teman kita. Terus mana nih yang raise hand mau dong? Yang udah nggak sabar dan ready banget nih, masih 72 orang. Wah, udah hampir semuanya, udah semuanya nih nggak sabar ya sama sharing session bersama dengan speaker kita ya. Oke, dari Medan. Halo Medan, karena dari Medan juga, kebetulan. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua. Langsung aja, yang udah pada nggak sabar, kita akan bahas apa hari ini, teman-teman. Thank you ya yang udah raise hand dan share infonya dari mana aja. Hari ini kita akan membahas tentang new mindset for a better normal. Hari ini topiknya relate banget ya dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Hari ini kita akan membahas poin pentingnya apa aja sih sama speaker kita. Hari ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama tentang kesehatan mental. Penting nggak sih? Dan apa sih kesehatan mental itu? Yang kedua, bagaimana dampak COVID-19 terhadap mental health-nya kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membentuk mindset baru untuk pengembangan diri. Menarik banget ya topik sama key point yang akan kita bahas hari ini. Udah nggak sabar, tunggu dulu siapa sih speaker kita yang kece, yang expertnya kita yang akan membawakan sesi hari ini. Pasti teman-teman juga udah pada tahu bahwa hari ini kita ada Kak Adi Chandra. Mau tahu dong teman-teman yang udah pernah ikut sesi webinar sama Kak Adi Chandra, boleh banget raise hand ya. Jadi pengen tahu nih, siapa nih yang nggak sabar menunggu lagi sesi webinar bersama dengan Kak Adi Chandra. Untuk teman-teman yang belum kenal sama Kak Adi Chandra, kita kenalan dulu supaya lebih dekat dan lebih hangat, karena kalau nggak kenal maka tak sayang katanya. Jadi Kak Adi Chandra adalah seorang psikolog klinis yang punya passion di bidang art dan juga udah melakukan research mengenai art therapy. Wah, asik banget tuh. Kemudian Kak Adi adalah founder dari social movement yang namanya adalah Heart of People, Yayasan Bagi Hati Bagi Jiwa Indonesia yang fokus pada isu-isu kesejahteraan sosial dan juga isu-isu mental health di Indonesia. Keren banget ya Kak Adi Chandra, udah pada penasaran? Pengen kenalan? Langsung kita panggilkan Kak Adi Chandra. Boleh banget, halo Kak Adi. Halo Kak Adi. Kak Adi sudah boleh bergabung, silahkan sama kita Kak Adi. Halo. Halo Dwi. Halo Kak teman-teman Adi. Clovers. Halo. Apa kabar Kak Adi? Iya. Oke, Kayaknya signalnya jelek deh. Oh iya. Oke, nggak apa-apa Kak Adi. Jadi teman-teman tadi udah dikasih notis sama Kak Adi sebenarnya dari awal bahwa karena Kak Adi lagi di luar kota nih teman-teman semua. Jadi mungkin nanti sinyalnya Kak Adi kurang stabil. Mohon dimaklumi gitu. Bukan bermaksud untuk tiba-tiba keluar, enggak. sangat tidak seperti itu. Jadi semua dikarenakan adalah sinyal internet gitu. Oke, sambil menunggu Kak Adi untuk kembali bergabung bersama kita, boleh banget dong Clovers komen di fitur chatnya. Iya, komen di fitur chat ya, apa sih yang kalian tunggu dari sesi webinar kali ini misalnya. Misalnya mau ketemu Kak Adi Chandra karena kemarin udah sempet ikut di event Club Fair yang bulan Juni, menarik banget, pengen lagi gitu. Atau kegiatan kalian ngapain aja sih? Tadi belum banyak yang jawab nih, Clubbers. Di kan kepo ya orangnya, jadi pengen tahu nih
Clubbers yang menonton atau join sesi webinar ini kegiatannya lagi ngapain aja? Lagi kuliah. Oke. Semangat yang kuliah, yang sedang kuliah tetap semangat mengikuti kuliah online. Semoga lancar. Baik, Kak Adi kalau misalnya udah bisa bergabung silakan di halo-halo. Oke, lagi nyemil. Wah, asik nih. Karena di rumah aja jadi pada nyemil ya atau tim rebahan gitu. Gimana cara menjaga mental Halo. health selama WFH? Wah. Cek. Oke. Seharian ini ikut webinar club. Wah, thank you banget yang seharian ikut webinar club. Penonton setia, thank you banget. Bonaventura Doni. Tetap ikutin webinar selanjutnya ya. Semuanya diikutin kalau bisa. Gitu. Oke, Kak Adi, sudah aman ini gambarnya? Ya. Halo, suara Adi terdengar Kak Adi? Halo. Oke. Halo. Iya, halo Kak Adi. Iya, aman. Halo, Suaranya sorry. terdengar. Signalnya parah banget sih. Maaf ya teman-teman ya, karena Kak Adi lagi mengalami permasalahan signal. Negara api menyerang teman-teman, maaf. Halo, cek. Iya. Hopefully, Halo. kedengeran kan? Make sure kayak... Kedengeran Kak Adi, aman. Dari gambar, dari suara, aman semua. Oke Kak Adi. Nggak apa-apa, tadi Dwi juga udah announce ke Clubber semua, pada pengertian. Tenang aja, kita semua di sini pengertian, dan kita santuy aja Kak Adi selama sesi webinar. Iya. Iya. Nggak apa-apa Kak Adi. Ini udah pada nggak sabar banget nih Clubbers kita yang ada di sini untuk denger sharing session sama Kak Adi gitu. Udah ada 77 orang nih yang pengen langsung dengerin Kak Adi. Silakan Kak Adi dimulai. Semangat Kak Adi. Oke. Ya. Oke. Teman-teman, thank you ya. Nanti boleh dibantu Kak Adi kalau misalnya suara Kak Adi misalnya yang freeze atau nggak jelas kayak gitu, but hopefully kita aman ke depan ya. Kayak thank you banget sebelumnya hari ini buat teman-teman atau buat Clubbers yang udah join. Mungkin ada yang pernah join dengan sesi Kak Adi, mungkin ada yang baru pertama kali. Salam kenal semuanya. Basically aku itu adalah seorang psikolog klinis yang menyublim menjadi satu dengan seniman lah, karena kayak Kak Adi suka seni, tapi Kak Adi tahu bahwa ternyata psikologi itu menarik, jadi Kak Adi memadupadankan seni dengan psikologi itu sendiri, seperti itu. Nah, basically hari ini kita akan ngebahas tentang apa sih kesehatan mental dan pengaruhnya terhadap apa dampaknya juga dari COVID-19 itu sendiri, seperti itu. Hopefully teman-teman gak akan bosan ya untuk mendengar COVID-19 itu sendiri, karena itu adalah realita saat ini ketika kita berdampingan dengan virus itu, kayak gitu kan. Tapi hari ini Kak Adi akan ngebahas between di awal tahun kita udah ngalamin banyak hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita ngedengar adanya bencana, banjir, dan semuanya lah. Ada yang perang dunia ketiga, banyak hal. Dan ternyata tiba-tiba adalah si corona. Datanglah corona itu. Salam corona, teman-teman. Jadi corona ini mungkin tidak terlihat, tapi cukup berdampak terhadap kehidupan kita semuanya. As ada realitinya, kayak gitu. Nah, ini Kak Adi nggak akan terlalu bahas banyak, karena Kak Adi cuma dapat 30 menit doang untuk present, tapi ini adalah fakta yang Kak Adi temukan. Hari ini pasti udah lebih dari 200.000. Ini kan kayak 200.000 itu udah kayak middle stone-nya kita sebagai, kita udah sampai 200.000 subscribers, teman-teman, untuk corona. Jadi kayak, ya, we'll see gimana ke depannya itu apa yang akan terjadi. But somehow itu adalah faktanya ya teman-teman ya, bahwa faktanya adalah coronavirus ini udah menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita saat ini. Nah, sebenarnya Kak Adi pengen mulai dari fenomena sih. Aku nggak tahu ya teman-teman pernah dengar fenomena ini nggak, kayak what are microboundaries kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ngomong ke relate kesehatan mental manusia saat ini di digital age atau di era digital, sebenarnya ada yang namanya microboundaries. Microboundaries itu adalah ketika seseorang, manusia di abad saat ini tidak punya batas akan informasi. Maksudnya,
semua informasi itu bisa dari handphone dalam waktu hitungan detik kita bisa mengetahui banyak hal, informasi, bahkan lewat yang namanya teknologi jempol. Kita bisa kayak nge-research banyak hal termasuk informasi itu sendiri. Nah, ternyata di sisi lain itu juga memberikan dampak yang cukup masif terhadap perkembangan mental kita. Kenapa? Karena kita itu dipengaruhi oleh banyak informasi yang masuk ke dalam pikiran kita sangat cepat, tidak ada batasan, tidak tahu itu benar apa enggak, apakah itu real, atau itu hoax, atau itu adalah kayak semacam thread yang viral, apapun itu ngebuat kita berpikir terus-menerus tentang apa yang kita lihat di contohnya smartphone atau gadget kita gitu. Nah, itu tidak ada micro boundaries dan itu jadi salah satu fenomena yang teman-teman juga udah mulai hopefully aware akan itu. Jadi yang namanya detox media sosial, detox yang namanya gadget, itu tujuannya adalah untuk mengurangi otak manusia untuk benar-benar memilah-milah informasi mana yang pengen kita pilah. Atau kita pengen benar-benar mengetahui sebenarnya yang realita dan tidak realita itu seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk ngomong tentang micro boundaries, kenapa Kak dibahas di awal kali? Karena ini adalah pintu kemana saja kita memberikan pikiran kita terhadap sebuah informasi, dan informasi itu akan mempengaruhi keadaan perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Salah satunya kesehatan mental di era COVID-19 saat ini, ketika kita hidup dengan cara yang baru, hidup dengan banyak hal-hal yang cukup, ada yang positif, ada negatif. Negatifnya ketakutan, negatifnya adalah ketika kita ngerasa terteror akan terpapar oleh virus itu sendiri. Bahkan virus itu sendiri sudah memberikan stigma negatif ketika seseorang lebih baik berdiam diri instead of kayak ngomong kalau gue kena COVID-19 karena itu adanya stigma secara negatif. That's the micro boundaries kayak gitu. Amannya suaranya ya teman-teman ya, Dwi? Angguk-angguk ya, Dwi, kalau misalnya aman. Oke. Okay. Ya. Nah, di sini Kadi nggak tahu ya. Kadi kemarin research kan, hopefully kan Clobbers ini masih muda nih, mungkin masih ada yang kuliah, tadi ada yang ngerjain tugas, ada yang siapapun teman-teman di sini gitu loh. Kayak kenapa Kadi ngambil fenomena di mahasiswa. Mungkin yang udah nggak mahasiswa, it's okay. Tapi di sini Kak Ade memberikan gambaran paling basic aja ya. Mahasiswa kan semacam kategori manusia organisme yang sangat aktif, penuh dengan energi, passion untuk explore something kayak gitu. Tapi lewat situasi seperti ini, lewat penelitian di UNPAD, ini penelitian langsung dari UNPAD, bahwa sebanyak 47 responden mahasiswa mengalami gejala depresi karena COVID-19. Can you imagine? Mungkin hal-hal itu bisa berbagai macam faktor ya, entah ketakutan itu sendiri, atau mungkin adanya keterbatasan ketika COVID-19 muncul, membuat mahasiswa menjadi tidak fleksibel. Pada kelompok mahasiswa, hampir 51,16% merasa pesimis. 42,98 merasa khawatir terhadap pandemi COVID-19 itu sendiri. Ini bisa dibaca, Kak Ade udah kasih linknya, bahwa ternyata lewat yang namanya COVID-19, orang yang masih muda pun, atau orang yang dengan berjiwa bebas pun, itu punya apa ya, punya efeknya untuk membuat seseorang itu secara psikologis, secara mental tuh tertekan, kayak gitu. Jadi ini semacam fenomena dulu aja, Kak, dikasih. Nah, kalau VUCA sendiri ini, mungkin teman-teman udah yang dengar, ada yang enggak. Kalau Klopp tadi dari research, Klopp pernah juga ngabas tentang VUCA itu sendiri. Nah, sebenarnya hal ini adalah hal yang sebenarnya bisa dikategorikan semacam ketidakpastian atau perubahan yang sangat cepat. Seperti micro boundaries, informasi sangat cepat. Kalau di fenomena VUCA ini adalah semacam informasi, semacam keadaan yang berubah, yang tidak pasti, yang membuat seseorang itu harus terus beradaptasi, dan itu sangat melelahkan seperti itu. Nah, VUCA itu ada complexity, volatility, ambiguity, dan uncertainty. Complexity itu adalah ketika situasi itu sangat kompleks. Saat ini Kak Adi benar-benar keluar rumah aja itu kayak harus menggunakan peralatan perang kayak gitu. Even Kak Adi sendiri, I'm okay with it. Tapi kan Kak Adi punya orang tua di rumah. Yang ketika Kak Adi dari luar, pulang ke rumah itu kayak muncul sebuah perasaan yang sangat tidak enak. Dan itu sangat kompleks. Sekarang kan nggak mungkin Kak Adi tinggal di rumah. Contohnya seperti itu, it's very ekonomi juga. Volatility itu adalah secara drastis terus-menerus.
kita nggak tahu apa yang terjadi, uncertain kepastian itu sendiri itu. Amranya? Cek. Ya. Halo Kak Adi. Iya. Halo. Ya, suaranya tadi sempat putus-putus Kak Adi. Ya, halo. Oke. Oke, Kak Adi. Oke. Share Ya. screen-nya masih kelihatan tapi suaranya hilang. Ya. Ya, mohon maaf teman-teman. Kita kehilangan Kak Adi sebentar ini, tiba-tiba Kak Adinya gone, tiba-tiba ghosting. Nggak apa-apa, kita menunggu Kak Adi kembali. Mohon bersabar dulu ya, Clovers ya. Jadi sambil menunggu Kak Adinya kembali untuk hadir bersama dengan kita semua. Dwi, I'm so sorry Dwi. Nggak apa-apa Teman-teman Kak sorry banget. Adi. Nggak apa-apa Kak Adi. Nggak apa-apa. Gua ghosting. Teman-teman sorry deh. Sorry banget nih ya. Nih Kak Adi langsung mulai deh. Ini Kak Adi Ya, kayak silakan Kak pengen Adi. ngebom wifi ini. Oke, I make it fast. Oke. Nah, tadi kan tentang VUCA tadi nanti di Q&A aja ya. Q&A hopefully lebih fleksibel. Oke, di mentality sebenarnya kalau kita udah bahas tentang mentality sendiri itu adalah kayak teman-teman ngerti nggak sih sebenarnya kayak apa sih arti mentality itu sendiri seperti itu atau definisi kesehatan mental. Nah, kalau mentality sendiri itu lebih ke arah di mana ketika seseorang mengenal kelebihan dan kelemahannya dan ketika seseorang menghadapi sebuah tekanan, orang tersebut bisa menggunakan kelebihan dan kelemahannya untuk bertahan. Jadi kayak mentality adalah bertahan seperti itu atas ketidakpastian, atas tekanan yang ada. Jadi kayak how to be mentally prepared for a new normal. Jadi mentality, kesehatan mental itu tidak sebatas dari penyakit mentalnya aja. Bahkan kayak setiap kita punya kesempatan untuk terkena penyakit mental. Itu true. Karena setiap kita nggak ada yang kebal tentang yang namanya penyakit mental kayak gitu. Mentality itu dimulai dari kita bisa lihat bagaimana kita bisa merawat diri kita, memotivasi diri kita untuk doing something. Even though ketika kita malas-malasan, ya malas itu adalah bagian dari kehidupan ya. Tapi kalau malasnya sebulan, nah maybe there's something wrong. Ada There's gejala tuh something ya. yang membuat kalian secara iya kayak mungkin ada problems di situasi itu atau apapun kayak gitu. Nah, mentality adalah ketika seseorang itu punya kapasitas untuk benar-benar bertahan dan menghadapi situasi yang membuat seseorang tuh tertekan ya. Itu capacity mentality dulu secara umum kayak gitu. Oke, nah understanding stress and trauma. Kenapa Kak Adi bahas? Karena lewat situasi COVID-19 ini kita banget sering terpapar yang namanya stres. Bahkan trauma itu udah kategori yang lebih ya dibandingin stres. Nah, tapi understanding stress and trauma ini adalah the psychological response to any demand for a change. Jadi stres itu sebenarnya adalah ketika situasi stres muncul karena adanya perubahan atau adanya semacam demand yang besar itu kayak adanya sebuah apa ya volume perubahan yang cukup besar yang membuat seseorang tuh harus beradaptasi akan itu gitu loh, demand. Jadi kayak teman-teman sering pernah dengar nggak kayak teman-teman yang demanding? Nah, itu deh stres kan. Jadinya kayak gitu aja. Teman-teman yang kayak demanding gitu. ya. Iya, gitu. Nah, kalau di sini maksudnya gitu, demand for a change. Jadi kayak that's the stress and trauma start dari situ. Nah, kalau stres itu ada acute, chronic, and traumatic yang tadi bilang. Kan. Kalau acute itu adalah kayak response to single experiences. Jadi kayak sebenarnya kayak apa ya, kejadian sekali-sekali aja lah, misalnya kayak adanya konflik dengan keluarga, konflik dengan teman, yang buat kita very stressful, konflik dengan pekerjaan, banyak hal. Tapi itu adalah acute, jadi kayak hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Kalau kronik, nah kalau kronik ini kadang-kadang yang paling sering tapi kita nggak sadar. Karena kronik stres itu disebabkan oleh adanya bill, adanya tagihan Netflix, ada tagihan wifi, adanya tagihan bos yang cukup demanding, dosen, dan lain-lain. Dan itu jadi menyebabkan chronic stress. Karena itu sehari-hari biasanya. Karena kita lebih ke arah untuk menekan, mensupres. Karena itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. That's a chronic stress. Kalau traumatic stress, itu lebih ke arah yang udah cukup masif ya bagi seseorang. Karena di beberapa klien Kak Adi, di yayasan Kak Adi, itu udah sampai nggak bisa keluar rumah karena adanya berita-berita yang ada di media
tentang COVID-19 itu sendiri. Kalau ngomong spesifik COVID-19 ya. Beliau sangat well educated, beliau bisa benar-benar punya banyak facility untuk bertahan di rumah, tapi kayak mereka tuh merasa satu rumah tuh paranoid gitu, bukan satu orang aja. Tapi itu menyebabkan traumatic stress. Nah, ternyata traumatiknya dari berbagai macam faktor lah. Yang menyebabkan seseorang tuh takut kehilangan anggota lainnya, seseorang tuh takut mungkin terserang oleh penyakit-penyakit tertentu. Jadi banyak hal lah. Itu traumatik itu yang lebih tertekan ya. Jadi kalau akut itu adalah yang responnya dengan limited period. Kalau kronik itu yang sehari-hari biasanya disebabkan oleh yang namanya kebutuhan sehari-hari. Kalau traumatik itu bisa bersifat yang sudah cukup masif karena adanya pengalaman-pengalaman yang membuat seseorang tertekan. Adanya itu mungkin kecelakaan, bencana alam, misalnya pandemi juga, itu ngebuat seseorang itu punya emotionally overwhelmed. Atau yang lebih ke arah di mana ngerasa tertekan, ngerasa takut, terserang, takut akan mati, adanya luka yang berat, dan adanya mungkin betrayal. Betrayal aja tuh bisa menyebabkan seseorang tuh merasa trauma, atau yang namanya dibohongin teman, dikhianati teman-teman yang kita mungkin tak percaya, itu bisa menyebabkan kayak traumatik yang membuat seseorang tuh punya trust issue seperti itu. Nah, kalau trauma ini adalah kayak an event, series of event, or set of circumstances experienced by an individual as a psychological, emotionally harmful. Jadi kayak ada pengalaman-pengalaman tertentu yang orang itu alami, entah itu tekanan, entah itu adanya kecelakaan, seperti tadi bilang, maaf ada pelecehan, adanya seseorang yang mungkin punya physical injury atau terluka secara fisik. Nah, responnya itu adalah bersifat trauma. Nah, biasanya trauma yang berat itu akan mempengaruhi fungsi mental seseorang secara fisik, secara emosional, bahkan spiritual. Nah, kalau trauma sendiri, orang bilang kayak, aduh, gue trauma banget nih, kayak gitu kan. Hati-hati dengan kapasiti trauma, karena kalau memang orang dengan benar-benar kategori trauma, lebih banyak orang tersebut tidak akan mengingat apa yang sudah terjadi sama dirinya. Karena itu ada yang namanya blocking, kayak gitu. Trauma itu tidak sebatas trauma. Kalau traumatic event mungkin bisa ngebuat kita tuh kadang-kadang takut keluar rumah, takut sama kucing, takut sama binatang tertentu. Itu beda ya. Itu mungkin kayak lebih ke arah fobia atau traumatic event. Kalau ini trauma karena memang membuat seseorang itu tuh tertekan secara apa ya, secara emosional yang buat seseorang tuh sulit memproses perasaannya kayak gitu kan. Sehingga kalau dibilang orang trauma beneran, orang tuh nggak akan ngaku kalau dirinya trauma, kalau memang mereka trauma beneran. Karena mengingatnya itu cukup painful buat seseorang kayak gitu. Nah, kalau types of trauma sendiri itu ada akut sama kronik. Sama kalau akut itu acute adalah a single experience. Jadi kayak adanya kecelakaan, adanya mungkin menjadi sebuah korban peperangan, terus banyak hal lah yang buat seseorang tuh dalam short period. Kalau kronik itu yang benar-benar ongoing threats to physical and emotional well-being. Jadi mungkin ada KDRT atau adanya bullying yang buat seseorang tuh feel traumatized kayak gitu. Ingat ya, kalau akut itu kayak single period, kalau kronik itu mungkin lebih long period. Intinya seperti itu. Nanti boleh ditanya di Q&A. Oh. Yang penting ini kelar dulu. Belum signal di terang negara. Adi, sebentar, sorry for interrupt, mau mengingatkan Kober, mungkin lagi pada fokus banget nih dengerin Kak Adi, sampai jangan lupa mengirimkan pertanyaan teman-teman semua ya, Kober, di fitur Q&A, terkait dengan topik yang dibahas sama Kak Adi hari ini, biar nanti Kak Adi juga bisa jawab nih pertanyaan teman-teman di sesi Q&A. Oke, jangan lupa kirimkan pertanyaan kalian ya. Thank you, silakan Kak Adi dilanjutkan. Oke, Bu Guru, siap. Oke, reaction to stress and trauma. Nah, ini ada banyak hal nih, ada physical, emotionally, behavioral, and cognitive, and spiritually, kayak gitu. Jadi kayak kalau kita ngomong trauma sendiri, kok ngebahas trauma sih? Nah, yang penting kita bisa tahu nih, ini bisa jadi signal buat kita. Kayak kita bisa kenal apa yang terjadi di diri kita dan orang di sekitar kita, gitu kan. Kalau physical itu pasti ya, teman bisa baca lah. Pasti akan ada fisik. Kadang-kadang orang dengan traumatic event, itu benar-benar bisa re-experience fisik. Misalnya ada seseorang itu mungkin let's say kalau kita katakan korban penculikan ya. Misalnya dia sempat diculik, dia sempat disekap, kalau dia lagi keinget lagi, itu benar-benar bisa tangannya kayak ngerasa ada yang ikat, meskipun tidak ada yang ikat dan sakit seperti itu.
Jadi itu adalah physical contohnya gitu. Biasanya kalau trauma itu tuh bisa ngerasa adanya gangguan tidur, adanya sakit kepala, dan masalah namanya digestive problems atau masalah yang namanya di perut, adanya nafas yang sulit untuk diatur, itu physical lah ibaratnya. Itu stress and trauma. Teman-teman bisa coba lihat. Kadang-kadang kalau stres sebelum yang namanya webinar nih tadi Kak Adi kayak perut Kak Adi nggak enak nih, ada apa? Kepikiran wifi juga. Nah Kak Adi tadi udah mulai tuh kayak ibaratnya keringetan, nafasnya nggak stabil, marah-marah kayak gitu. Let's say kayak gitu. Itu physical ya, inget ya, itu ada tanda physical. Emotionally ya itu adalah cemas, depressed, irritability, gampang marah, anger, vulnerability, tearfulness. Kadang-kadang ada yang nangis tapi nggak tahu alasannya nangis gara-gara apa. Itu kadang-kadang itu stres dan trauma yang udah berlebihan mungkin. Kalau perilaku itu adalah menyendiri, menarik diri, menolak adanya interaksi dengan orang. Habis itu juga punya cara-cara cukup destruktif, entah itu self-harm, entah itu menggunakan zat-zat terlarang untuk melarikan diri dari situasi stres dan trauma itu sendiri. Kalau kognitif ada rumination, mungkin teman-teman pernah dengar ruminasi. Ruminasi itu adalah ketika pikiran manusia itu selalu berpikiran negatif, bahkan terkadang ada situasi ketika seseorang udah mendapatkan yang namanya intervensi secara psikologis, pikirannya itu selalu benar-benar menuju ke pengalaman negatif tersebut. Itu adalah ruminasi. Yang memang itu harus diterapi secara benar. Karena simptomnya hanya ngerasa sedih, tapi sedihnya terus-menerus dengan informasi yang itu terus. Nah, biasanya tuh ada yang namanya distorsi dalam kognitif. Spiritually yaitu ngerasa kayak Tuhan itu mungkin nggak ada, siapapun teman-teman, apapun spiritualnya. Tapi kadang-kadang itu spiritual itu adalah hal yang penting, tapi dengan adanya stres dan trauma itu jadi hal-hal bersifat spiritual tertentu itu jadi nggak matters buat seseorang, seperti itu. Jadi itu gambaran singkatnya aja ya. Habis itu outbreak specific stressor. Nah, di sini udah lebih spesifik ke masalah COVID-19 nih, karena kayak general uncertainty and unfamiliarity kayak gitu. Ketika kita ngadepin hal yang nggak pasti dan kita nggak biasa untuk hidup selalu pakai masker tiap hari keluar rumah. Many things, hal sesimpel aja itu, gitu loh. Bahkan kayak ketika saat ini nerima yang namanya barang Gojek aja, let's say kiriman gosen apapun itu, kita harus benar-benar bersihin itu gitu. Mungkin kita dulu nggak pernah mikir itu, gitu. Tapi itu hal yang harus kita lakukan saat ini. Itu contoh paling simple kayak gitu. Itu adalah unfamiliarity lah seperti itu. But that's the stressor gitu loh. Jadi hal-hal ini tuh bersifat kecuali kayak kalau Karim pikir banyak bisa defense, tapi kan ini nggak kelihatan gitu kan. Tiba-tiba kayak ada kita kena kayak gitu. Dan itu tuh bener-bener mempengaruhi seseorang dengan adanya rasa ketakutan itu sendiri kayak gitu. Impact-nya tuh is unpredictable. Habis itu juga kayak apa ya? Hal saat ini cukup sangat sering berubah secara cepat. Banyak konflik-konflik dalam pikiran kita, banyak informasi yang salah atau benar. Kadang-kadang kita ngelihat kok terus meningkat ya angka yang berhubungan dengan COVID itu. Pemerintah lagi ngapain sih? Banyak hal yang muncul dalam pikiran kita gitu. Yang kita jadi kesel, jadi benci, jadi marah. Itu pun jadi salah satu spesifik stressor pada COVID outbreaks ya. Kayak gitu. Intinya teman-teman boleh ingat general uncertainty and unfamiliarity. Resultnya adalah constant needs to adapt. Kita dipaksa buat beradaptasi terus. Kita nggak ada yang tahu ada PSBB sampai volume berapa. We never know. Kayak gitu. Virus juga terus bermutasi yang membuat kita kadang takut. Wah, dulu kita sempat ingat kalau misalnya nggak droplets lagi tapi airborne, itu ngebuat stress level terus meningkat yang mempengaruhi ke kesehatan mental manusia saat ini itu adalah general uncertainty and unfamiliarity. Kayak gitu. Oke, next. Hopefully masih aman. Nah, ini teman-teman bisa baca. Nanti Kak Adi akan di Q&A aja ya. Yang penting kelar dulu. Potensial psychosocial consequences of COVID-19.
karena kita makhluk sosial, ekososial kita kayak gitu. Nah, kita itu akan yang namanya muncul ada distress response, mental illness, sama human behavior. Nah, tapi yang cukup penting adalah resiliensi. Resiliensi itu apa sih? Ketika seseorang tuh punya daya bounce back atau kayak punya keinginan atau punya capacity buat kayak bangkit kembali dari keterpurukan. Tadi nggak akan bahas resiliensi saat ini, buat teman-teman bisa explore tentang resiliensi itu apa, tapi untuk psychosocial consequences of COVID-19 itu bisa benar-benar diredam dengan adanya capacity resiliensi kita sebagai manusia, karena adanya perubahan terus-menerus yang akan mempengaruhi respon kita, kayak misal distress response, fear and worry itu paling basic muncul, disruptive of health compromising behavior, sleep disturbance, banyak mental illness, complicated grief, karena mungkin maaf ditinggal dengan anggota keluarga atau teman-teman terdekat, bahkan melihat kita dipaparkan informasi tentang kematian itu terus-menerus setiap hari, itu mempengaruhi kesehatan mental kita, bahkan ke human behavior itulah ibaratnya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti di sini. Nah, di sini juga selain yang ada outbreak, yang paling serem itu tuh untuk kita saat ini adalah possible grief and loss. Jadi kayak ya it's about loss, it's about grieving, it's not easy. Kadang-kadang bagi seseorang tuh punya stage of grieving-nya beda-beda. Ada yang mungkin ditinggal meninggal oleh orang yang terdekat itu mudah untuk benar-benar resilience atau recover, ada yang mungkin butuh waktu yang lama. Tapi untuk going back to COVID-19, lebih ke arah di mana ketika seseorang itu mungkin sulit untuk berpisah untuk seseorang yang kita sayangi karena adanya isu COVID-19 itu sendiri seperti itu. Nah, jadi hal-hal ini bersifat personal loss control. Selain adanya teman atau pribadi atau keluarga yang meninggal karena COVID-19 atau mungkin karena banyak hal, kita juga menghadapi yang namanya personal loss of control. Adanya income, privacy, mungkin yang di rumah awalnya nggak biasa ada parents, terus sekarang harus sama parents, jadi berantem juga bisa. Habis itu juga kayak adanya trust, adanya government, habis itu juga terhadap manusia sesama kita. Kak Adi sih secara nggak langsung kayak ketemu saudara Kak Adi aja kadang-kadang kayak mikir dia aman nggak ya? Tanpa langsung nggak sadar ternyata itu ada di pikiran aku gitu kan. Habis itu privacy, kayak kerja di rumah, kadang-kadang lagi kerja, tiba-tiba ibuku datang kayak nawarin makanan tapi lagi webinar kayak gitu kan. That's the simple thing, tapi itu cukup challenging buat aku kayak gitu kan. Karena kayak mereka nggak ngerti apa yang sedang aku lakukan kayak gitu kan. Habis itu spiritual belief or faith itu kadang-kadang juga akan terpengaruh juga seperti itu. Jadi ada personal loss control, dalam arti kehilangan di kontrol-kontrol tertentu, income, pekerjaan yang sehari-hari. Oke? Nah, possible social impact COVID-19, yang ini isolation pasti, social distancing pasti, school dismissal, dalam arti sekarang semua tuh going online kayak gitu. Mungkin kalau Kak Adi kecil zaman sekarang mungkin I'm happy, karena kayak aku kayak agak males ke sekolah dulu gitu. Jadi kayak mungkin I'm gonna be happy somehow. Ya itu intermezzo aja. Jadi curhat. Nah, abis itu juga kayak closing places of assembly. Jadi kayak mungkin kita jadi sulit ke masjid, sulit ke gereja, mau beribadah pun juga jadi semua online. Banyak hal yang terjadi itu adalah hal-hal simple, basic yang mungkin teman-teman sadari ada, tapi please, ayo be aware, impact-nya apa sih? Kita harus udah mulai aware sama impact-nya loh. Kadang-kadang ya ini kan sehari-hari, tapi kalau ngomong tentang kesehatan mental, impact-nya apa? Secara spiritual, secara psikologis, secara sosial, tuh kita harus udah mulai bener-bener lihat secara detail loh. Ini terlihat biasa aja, kata isolation, quarantine gitu. It's fine gitu kan. But really it's fine. Teman-teman tahu nggak sih situasi teman-teman saat ini seperti apa gitu. Jadi that's the thing. Nah, habis itu juga ada reacting to inconsistent information nih pasti. Informasi berubah-ubah. Percayalah, ada yang pakar satu bilang A, pakar dua bilang B, bilang C. That's the thing. Fear of exposure, dalam arti kayak, aduh ini udah makin 200.000 ke atas. Massive love and grief, exposure to traumatic images. Mungkin maaf, ada peti banyak, ada orang dibungkus-bungkus. Hal-hal tersebut tuh akan mempengaruhi kita secara visual
dan mentality kita kayak gitu loh. Inability to see love dance dalam arti kayak ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, not being able to say goodbye for someone lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ibarat kan, jadi ibaratnya gitu. Oke. Nah, jadi dalam hal di sini tuh kayak kita kadang-kadang bingung sih apa yang kita pikirin, kita rasain. It's complicated. Itu yang ngebuat kita tuh kadang-kadang jadinya dilematik untuk melihat diri kita di situasi seperti ini. Kadang-kadang kita punya mimpi, kita udah punya banyak planning, tiba-tiba karena adanya COVID-19 breaks out buat kita tuh jadi kadang-kadang udah nggak bisa berjalan sesuai dengan planning kita, itu pun akan mempengaruhi mentalitas kita gitu. Minimal motivasi kita, passion kita, sebelum kita bisa pivoting atau kita coba cari cara lain, itu pasti akan ada efeknya, nggak mungkin nggak, karena itu adalah perubahan yang secara drastis dan terus-menerus lagi saat ini, intense, very intense, kayak gitu. Nah, ini kita udah mau masuk ke solusinya ya, teman-teman ya. Focus on what's in your control. Sulit untuk mengontrol apa yang terjadi di media. Sulit untuk mengontrol apa yang terjadi di netizen, let's say deh. Kita nggak bisa mengontrol atau membuat bibir seseorang bisa mengatakan hal-hal baik. Kita nggak bisa gitu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Ingat, ini jadi salah satu kunci yang even Kak Adi pegang. Kak Adi nggak bisa ngatur wifi tadi, tapi kayak oke, control yourself, say sorry to Clubbers, say sorry to Dwi, it's okay. Kita cari solution kayak gitu. Karena kita harus sadar banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, termasuk rasa sedih. Sedih itu bagian dari kehidupan. Sedih itu adalah tugas manusia bisa bersedih. Karena teknologi paling keren selain hati adalah emosi. Nggak ada yang namanya artificial intelligence, mungkin bisa udah mulai membaca emosi, tapi hati kita itu adalah teknologi paling top. Kita bisa sedih banget, kita bisa hancur banget, kita bisa seneng banget, kayak gitu loh. Tapi di sini maksud Kak Adi adalah kayak kita nggak bisa kayak magically control the feeling kayak gitu loh. Kayak, aduh aku cemas, aku takut, kita langsung ilangin gitu aja. No, it's not. Bukan gitu caranya. Tapi ketika kita mengontrol apa yang kita alami, kita harus berpengalaman, kita harus berteman dengan situasi itu. Dengan cara mengenali kenapa aku cemas, let's say. Kenapa aku takut. Oke, alasannya reasonable nggak? Kalau reasonable, ayo cari solutionnya. Jadi fokus on what's in your control adalah memproses. Bukan denial ya, tapi memproses. Kata memproses emosi itu kadang-kadang gini, oke gue sedih, gue main PS deh. Itu distraction. Itu bukan memproses. Memproses adalah kesedihannya dilihat, journaling, let's say. Habis itu art therapy, kalau Kak Adi relate, di kamar, coba ambil waktu 1-2 jam. Menikmati kesedihan itu, menikmati tangismu, menikmati rasa sakitmu, sampai akhirnya kamu menerima keadaan itu, kamu sadar kamu sakit, kamu bisa tahu caranya untuk gak sakit lagi. Tapi yang salah adalah ketika kita nggak bisa mengontrol situasi itu, kita lari, we do something, kita cari hal yang lain, ada yang destruktif, ada yang konstruktif juga ada, tapi tidak menyelesaikan feeling itu. Jadi, fokus on what's in your control, which is yourself, gitu loh, which is yourself. Oke? Okay? Jadi kamu harus fokus sama, but you can control what you do, here and now, tadi loh. Bukan merubah situasi, tapi apa yang kamu lakukan. Bukan hilangin rasa sedih, tapi mengeksplor rasa sedihmu menjadi rasa yang membuat kamu lebih kuat. Kesedihan itu bisa membuat kita lebih kuat. Tergantung outcome-nya nanti kita mau apa. Oke. Acknowledge your thought and feeling. Ini yang Kak Adi bilang. Ayo, kita harus explore yang namanya acknowledge. Acknowledge adalah mengenal kayak gitu loh. Kayak your thought, your feeling, emotion, memories, sensation, urge, apapun itu dikenal, di-acknowledge. Gimana sih Kak caranya? Observe yourself. Observe ketika aku itu ngerasa tertekan ketika lagi banyak orang atau orang dikit, atau sedikit orang, let's say. Apakah aku tuh lebih banyak suka orang di dekatku ketika aku lagi doing something. Itulah observing. Kadang-kadang kita fokus sama hal di luar diri kita, media sosial, hal-hal bersifat hal lah. Nggak ada yang salah dengan TikTok. Tapi kayak respon kita terhadap itu apa? Apakah kita terus fokus sama hal tersebut, atau kita nggak fokus sama apa yang sedang kita rasakan dan lakukan seperti itu. Kadang-kadang kita ngeliat postingan orang lain, kok dia keren banget, kayak gitu kan. Oke, that's good, it's okay. But somehow, please look it to yourself juga, kayak gitu. Kadang saat ini kita tuh
lebih ngelihat hal di luar kita sampai kita lupa mengobserve diri kita. Ayo, kenali your thought and feeling. Acknowledge your thought and feeling. Dengan cara apa? Self-talks. Itu paling basic yang Kak Adi lakukan tiap hari. Aku puji syukur dengan Tuhan, udah dibangunin pagi hari, bisa nafas, bisa lari pagi. Habis aku bisa ketemu teman-teman Clubbers, and say to your hand, say to your everything. Itu tuh bener-bener inner world kamu sebagai manusia itu benar-benar dikasih makan hal yang positif. Itu udah paling basic self-talks. Beresin tempat tidur. Itu kamu bisa tuh kayak conversation with yourself. Thanks, bed. Kan kamu kan tidur tempat tidur kamu. Tapi kamu yang benar-benar berantakin tempat tidur kamu. Dan kami bertanggung jawab terhadap tempat tidur kamu. Itu kan sebuah sikap. Gitu loh. Hal-hal basic di dalam rumah dari cuci piring pun, itu adalah meditasimu. Itu adalah momen di mana kamu mengenal perilakumu. That's how you observe yourself. Oke? Jadi, ayo balik ke rumah, lagi PSBB, nggak enak, tapi yuk kenali diri kita untuk mulai observing. Oke? Engage in what you are doing. Nah, engage tadi itu, kayak here and now. Ketika lagi ada masalah, tiba-tiba distracted main PS, main PUBG. Ya, Kak Adi juga gitu sih. Tapi somehow kan kayak, oke, kita nggak memproses apa yang harus kita proses jadinya. Seperti itu. Nah, kalau ini engage in what you're doing, ini adalah hal-hal yang sering Kak Adi lakukan. Ini adalah kayak adanya 5 sense. Mungkin teman-teman udah pernah Kak Adi share juga di sebelumnya, tapi ini very impactful buat Kak Adi untuk sehari-hari di rumah. Gimana sih Kak caranya meditasi? Tenang, meditasi itu bukan hal-hal yang bersifat zen dan bersifat harus biksu atau siapa, atau kita kalau yang muslim harus sholat, kalau Kristiani harus berdoa, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi meditate itu adalah hal ketika kalian itu tuh connect to yourself, connect to surround and here and now, bukan kayak lagi mikirin masa lalu atau besok gue mau ngapain, mikirin yang di saat ini aja, apa yang kita rasakan. Nah, ini bisa teman-teman mungkin screen capture atau catat. Ini ada teknik lah. Kadang nggak akan bahas di sini karena lama. Di sini adalah kayak look around the room and notice 5 things you can see, notice 3 or 4 things you can hear, notice what you can smell or taste or sense in your nose and mouth, notice what you are doing. Nah, exercise ini adalah 5 sense. Jadi kamu benar-benar aware akan mindfulness kamu lewat apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu dengar, apa yang bisa kamu cium dari aroma, apa yang bisa kamu rasakan, entah ada makanan depan kamu. Ini terlihat simple dan konyol, karena kayak orang ngapain sih lo, gitu, nge-observe sekitar lo, tapi di sini menjadi sebuah exercise ngebuat kita tuh punya kebiasaan meditasi dengan cara yang fleksibel, simple, dan efisien buat kita, karena melibatkan 5 sense kita, atau 5 indera kita, seperti itu. Nah, itu semua yang penting adalah committed action. Apapun terjadi, kita harus lakukan. Opening up. Nah, kita harus udah mulai punya open-minded untuk menerima sebuah perubahan, kayak gitu. Dan kadang-kadang kita harus punya kemampuan untuk making room for a difficult. Kasih ruangan buat kesusahan dalam hidupmu. Ah, kok gitu, Kak? Kan kita harusnya happy aja. No, sorry, kita bukan hidup di dunia Dora. Kita cuma kerja mencari bukit blueberry. Enggak. Tenang, jangan sedih. Lebih kompleks hidup ini, gitu. Kita harus opening up untuk realita. Kita tahu bahwa ketika kita bisa sedih, yang seperti Kak dibilang, sedih susah itu adalah tugas kehidupan manusia, gitu loh. Every single day, kesedihan, kesenangan, apapun yang kamu terima, itu kamu harus benar-benar beli ruangan buat mereka, supaya kamu mengenal dirimu lewat situasi itu. Jadi, just be kind to yourself. Jangan maksain kalau kamu tuh bisa ngendaliin banyak hal. Kita harus kurangi superhero kompleks kita. Bahwa kita harus gini, seharusnya gitu. Please. Untuk situasi kayak gini, itu akan membuat stres. Oke. Nah, difficult feelings are guaranteed to keep. Dalam arti kayak ibaratnya ketika difficult feelings itu adalah normal. Ini adalah mindset baru. Ketika kesusahan itu adalah hal yang normal, bukan bencana, bukan kutukan. Karena kadang-kadang kita mungkin kayak stage of denial kita ngebuat situasi ini tuh kayak, aduh, ini hukuman buat aku, gitu loh. Tapi kita harus berpikir secara bijak bahwa setiap situasi pasti ada konsekuensi. Kita harus belajar tentang asas konsekuensi. Hal baik pun konsekuensinya ada baik. Tidak negatif pun konsekuensinya negatif, kayak gitu. Nah, bahkan lewat situasi seperti ini, itu akan ada konsekuensinya. It's okay, that's normal. Yang namanya asas konsekuensi itu ada di setiap hari. Nggak mungkin nggak ada.
Tanaman Kak Adi aja lagi mati. Kak Adi sedih gitu karena Kak Adi lagi ngerawat tanaman gitu. Mati karena Kak Adi nggak siram tuh tanaman gitu. Itu konsekuensinya seperti itu. Pasti akan ada seperti itu. Nah, acknowledge they are normal, allow them to be there, even though they hurt, and treat ourselves kindly. Ingat ya teman-teman ya, be kind to ourselves. Syukuri setiap bentuk mata, hidung, even hidung Kak Adi cukup kayak masif ya, kayak bervolume. Pas waktu pembagian hidung, Kak Adi dapetnya hidung seperti ini. That's fine, it's okay, gitu loh. Karena kayak say thank you to, apa ya, lewat COVID-19 ini, Kak Adi cukup tertekan, karena Kak Adi cukup extrovert gitu kan. Tapi Kak Adi lagi dikasih kesempatan untuk berteman dengan diri Kak Adi. Untuk fokus dengan Kak Adi, kelebihan-kelemahan Kak Adi, apa yang Kak Adi nggak puas, apa yang Kak Adi puas. Di situ momen dimana Kak Adi merefleksikan sesuatu. Be kind to yourself, attach with yourself, attach with your feeling, even though that's hurt gitu loh. Kasih ruangan buat mereka, supaya kamu ngelihat diri kamu, bukan ngelihat outcome di luar kamu terus, kayak gitu loh. Tapi Kak Adi percaya, when you opening up, banyak hal yang akan kalian lihat lah. Akan ada hal yang luas, karena hidup ini tuh kayak unlimited. Secara umur, kita limited, ada. Tapi unlimited banyak hal yang benar-benar teman bisa pelajari, hal-hal itu baru, pasti ada. Kayak gitu. That's opening up. Value. Nah, ini juga penting nih. Nilai-nilai apa yang akan teman berikan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Seperti itu. Jadi, kita itu terlalu sering hidup sama skor. Jumlah follower, jumlah likes, angka yang namanya COVID-19, itu skor ya. Itu skor tuh, itu masif tuh. Subscribers, which is that's for normal, kayak normal being saat ini itu gitu. Tapi kita harus ingat sama value. Value mungkin nggak kelihatan secara skor, tapi value itu penting buat kita. Karena itu ngebuat kita bisa berdiri teguh ketika tekanan ada. Karena kita punya value-value tertentu. Misalnya love, respect, humor, passion, courage, honesty, caring, openness, kindness, banyak hal. Tapi teman-teman udah boleh yang namanya di era COVID-19 ini, bahkan nggak harus COVID-19, udah mulai aware. Value atau nilai-nilai kehidupan teman-teman tuh setiap hari apa? Kalau Kak Adi punya bucket of value. Kak Adi kan, Kak Adi tuh punya jurnal pribadi Kak Adi nih. Jadi Kak Adi selalu journaling, ini nggak, Kak Adi maksudnya nggak ada garis, Kak Adi selalu list emosi apa yang Kak Adi muncul, habis itu juga kayak value apa hari ini, apa yang akan Kak Adi lakukan ke orang lain. Kak Adi nge-challenge diri Kak Adi untuk explore value Kak Adi gitu. Sangat murah, gak usah ke psikolog, percayalah. Di rumah bisa, let's do it. Kayak gitu. Nggak mudah, but we can do it together. Belajar sama-sama. Kayak gitu. Oke, Kak Adi. Identify resources, udah. Kak. Ini adalah, mungkin aku udah kelamaan ya. Iya. Iya. Udah habis. Oke, ini udah terakhir. Nah, identify resources adalah ya kayak gini. Teman-teman ikut webinar, teman-teman belajar sesuatu, teman-teman juga mungkin kalau misalnya udah cukup challenging datang ke psikolog, ke psikiater, identify your resources, your friend, your family, your neighbor, yang kira-kira teman-teman punya ekosistemnya itu seperti apa. Nanti kita bahas ekosistem identify resource apa sih di Q&A aja, oke? Nah, di sini komponennya udah selesai. Kayak gitu. Jadi komponennya identify stresornya apa, ukur apa stresornya, identify personal coping-nya, kira-kira mau ngapain. Tadi kan Kak Adi udah jelasin tuh, ada yang kayak mungkin explore perasaan pikiran, atau mungkin explore solusinya. Habis itu identify organizational coping strategisnya itu seperti apa. Kayak misalnya self-care, terus juga kayak journaling, banyak hal lah kayak gitu. Intinya don't panic. Panik boleh, takut boleh, tapi jangan terus-menerus ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, dari Kak Adi itu aja. Sorry kalau Kak Adi kayak nggak fokus, karena Kak Adi tuh kayak ngerasa kekejar dengan wifi ini. Karena kayak your connection unstable, Kak Adi kayak kayak gitu. Don't panic, sorry ya, Kak Adi. Don't panic, Kak Adi. Kan yang penting don't panic ya. Terus aku lagi ngomong bahanku sendiri. Thank you loh Dwi atas ingetannya. Nih, aku udah stop share ya. Oke, Kak Adi. Yes, kelar teman-teman. Menarik banget nih sesi sharing sama Kak Adi. Di catatan selama diskusi sama Kak Adi udah banyak banget.
Dan ada beberapa teman-teman nih, udah ada beberapa clubbers yang mengajukan pertanyaan di fitur Q&A Kak Adi. Langsung aja kita jawab ya Kak Adi ya. Boleh dibantu dipilih dah. Oke, dipilihin ya. Yang pertama nih dari Rizky. Gini katanya Kak, honestly benci banget sama COVID-19. Ngerasain gimana dampaknya buat job seeker. Jadi takut sama masa depan. Udah setahun jobless, gimana sih cara damai sama diri sendiri biar nggak terus-terusan insecure dan bisa accept akan keadaan sekarang? Wah, ini sih mostly banyak banget yang ngerasain ya Kak Adi, terutama para job seeker mungkin, fresh graduate, apa yang lagi jobless gitu. Gimana sih caranya supaya bisa menghandle insecurity yang dirasakan selama masa pandemi ini? Gitu. Wah, oke. Clubbers, sepertinya Kak Adi, oke, sudah kembali lagi. Sebelum Kak Adi jawab, ini karena melihat waktu kita udah mau habis nih, bolehkah kita tambah waktunya Kak Adi? Karena, iya, halo? Halo Kak Adi? Kak Adi? Halo? Iya. Iya, Kak Adi tidak terdengar suaranya. Udah nggak delay ya, hopefully ya? Oke, sekarang udah stabil. Aman Kak Adi. Kak Adi, sebelum dijawab pertanyaan pertama, sebelum dijawab nih pertanyaan pertama, waktunya udah mau habis banget. Jadi dia mau nanya dulu kebersediaan Kak Adi, apakah boleh kita extend maksimal 15 menit, jadi selesainya 2.15, Kak Adi, bolehkah? Oke, kalau dari Kak Adi boleh, dari Clubbers gimana? Setuju kalau misalnya kita extend? Clubbers setuju kita extend sampai maksimal 15 menit, yang setuju boleh banget raise hand-nya dong. Kita mau tahu pada setuju atau enggak? Oke. Oke Kak Adi. Oke. Ini silakan. Iya, sebelum WiFi atau negara api menyerang. Oke, tadi Kak Adi udah baca sebagian pas waktu delay gitu kan. Tadi ada pertanyaan dari Rizky, thank you banget, benci banget sama COVID-19, itu adalah respon awal Kak Adi juga. That's a human things, kayak gitu. Tapi sebenarnya gini sih, kayak Kak Adi, ini kalau dari pengalaman dulu ya, kayak dari pengalaman untuk merasa insecure, untuk ngomong tentang gimana kerjaanku, kayak gitu kan. Karena kalau ngomong kerjaan, Kak Adi pun terpapar COVID-19 juga kerjaannya, karena Kak Adi nggak kehilangan kerjaan tuh like 2 bulan, 3 bulan. Sampai sekarang Kak Adi lagi adjust dengan kerjaan Kak Adi, karena Kak Adi kan kerja langsung ketemu orang. Nah itu secara income itu mengurang dan semuanya, many things gitu. Tapi satu hal sih, yang Kak Adi kadang-kadang sebagai manusia lupa, yaitu adalah kadang-kadang Kak Adi lupa hal yang biasa Kak Adi lakukan dulu itu apa. Kak Adi kan sempat nge-declare Kak Adi tuh art therapist lah, Kak Adi suka art dan semuanya lah kayak gitu. Ada momen di mana ketika Kak Adi lagi ngerasa insecure dan ngerasa down, Kak Adi sadar pada waktu itu di rumah ada yang namanya kanvas yang namanya bekas. Literally kanvas bekas gitu kan. Terus tiba-tiba Kak Adi ambil, Kak Adi ngelukis kayak gitu kan. Tapi pas Kak Adi lukis, I feel happy. Aku ngerasa kayak sebagai manusia yang diciptakan Tuhan tuh untuk melukis gitu loh. Nah, maksud Kak Adi di sini, ayo, mungkin kerjaan saat ini nggak bisa ngebuat kita ngerasa secure. Karena banyak hal yang nggak bisa diprediksi gitu. Tapi ayo kita ingat kira-kira hal kecil apa yang ada di depan mata yang kita punya, kita adalah hal yang baik buat kita dan kita senang buat itu. Let's explore your hobbies, your passion, your talent, yang juga kamu terus-menerus, kamu uji, kamu latih, sampai ketika nanti, mungkin kamu lagi nyari kerjaan, tiba-tiba kerjaan kamu datang dari hobi yang kamu latih di situasi lockdown kali ini. Please, let's do it, kayak gitu. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa kamu suka ngelakuin itu. Misalnya kalau belum tahu kamu suka ngelakuin itu, let's explore yourself gitu. Yang kamu nyaman dan nggak nyaman seperti apa. Yang kamu tuh udah dibilang itu hal yang aneh. Orang sering banget ngomong itu, tapi kamu tetap still ngelakuinnya gitu. Karena you passionate about it gitu. Nah, tapi jangan kita harus konsisten. Kita harus punya planning. Kita harus yang namanya terus dilatih. Yang namanya talenta kalau nggak dilatih sama aja.
suaranya bagus, kalau nggak dilatih serak jadinya false juga bisa gitu loh. Jadi intinya, ayo Rizky, untuk teman-teman yang lain lagi ngerasa insecure, buat Kak Adi juga, Kak Adi lagi nge-explore hal-hal dulu yang Kak Adi suka lakuin dan Kak Adi udah lupain, dan ternyata Kak Adi tinggalin. Udah, tapi ternyata ketika Kak Adi ngelakuin lagi, Kak Adi ngerasa hidup. Kak Adi ngerasa mungkin nggak dapat uang banyak lewat melukis, justru kayak ngerepotin diri Kak Adi. But I'm happy, I feel secure as myself, kayak gitu. Jadi intinya adalah cari hal-hal yang mungkin kalian udah lupain, hal itu kecil, tapi itu bermanfaat buat kita. Entah itu talent, itu hobi, itu passion, atau hal-hal dulu yang mungkin pada waktu muda kalian kerjain, coba di-explore, dilatih, cari adanya possibility apa, sembari menunggu mungkin ada yang namanya lagi nunggu kerja. Just do something. You are created to create. Itu tagline Kak Adi, created to create. Let's explore. Nah, hopefully keadaan itu ketika kita udah pelan menerima, rasa insecure itu tuh akan hilang. Kenapa? Karena we realize there's something that I can still do it. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Gitu. Itu sih cara penerimaan dirinya, yaitu menerima hal-hal kecil yang sekitarmu, bahkan itu adalah hal yang impactful buatmu. Ayo explore, observe diri kamu. Itu sih. Karena kalau untuk merubah situasi sulit, bro. Sulit banget. Ya. Nggak bisa. Tadi ya, Kak, fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol ya. Ya. Betul. Oke, thank you banget Kak Adi. Ini udah ada beberapa pertanyaan, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. True. Ini dari Aditya Wicaksana nih, Kak Adi. Selamat siang Kak Adi, saya Aditya Wicaksana mau bertanya, berdasarkan pengalaman teman, dalam kondisi pandemi saat ini diwajibkan untuk karantina dalam rumah. Dalam permasalahan ini harus satu rumah dengan orang tua, di mana orang tua cukup membuat stres dengan sedikit broken home atau memiliki orang tua yang toxic. Bagaimana sih cara menghadapi masalah di dalam rumah di saat tidak memungkinkan untuk sering keluar rumah? Wah, ini harus berkutat nih di rumah, tapi toxic nih yang dirasakan orang-orang terdekatnya. Gitu. Ya, oke. Aman ya? Ini nggak delay ya? Nggak, aman. Ya. Oke. Ya, oke. Untuk Aditya Wicaksana, thanks sudah bertanya. Karena kalau ngomong tentang kasus ini kasus yang banyak banget Kak Adi alami dalam arti klien-klien Kak Adi saat ini gitu. Ketika seorang anak mungkin tak usianya itu SMA bahkan kuliah atau yang kerja harus stay satu rumah dengan mungkin orang yang bermasalah atau mungkin orang tua yang punya problems lah ibaratnya kayak gitu. Satu hal sih yang mungkin yang bisa jadi pengingat kita itu adalah kita tetap bisa yang namanya set healthy boundaries. Set healthy boundaries itu adalah salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan setiap orang untuk benar-benar ngerasa aman di tengah situasi yang nggak aman. Nah, healthy boundaries itu seperti apa sih? Satu, yang namanya manusia itu nggak sempurna. Tapi yang namanya manusia pasti punya kesempatan untuk doing something good. Pak. Hal yang nggak toxic apa? Yang toxic dibuang, yang nggak toxic disyukurin. Dalam arti, ketika kita mungkin, contohnya, kita ngadepin di mana ketika seseorang, orang tua yang ngerasa kayak, let's say, ayo kamu kerja terus, ayo kamu harus sekolah, kamu harus benar-benar punya yang namanya nilai tinggi dan lain-lain, seperti itulah. Mungkin toksiknya adalah kamu emosi tertekan. Kamu bisa benar-benar ngefilter itu. Tapi dengan cara, yaitu ketika apa yang orang tua aku omongkan, itu ternyata bisa berdampak positif juga buat aku. Kayak gitu. Contoh paling simpel itu. Healthy boundary itu adalah filtering. Yang toxic itu adalah toxic, yang nggak toxic itu nggak toxic. Jadi sampai ketika kita sebagai manusia tuh lupa bahwa ternyata sebagai manusia tuh pasti ada sisi baiknya, nggak mungkin nggak. Terutama misalnya nih, kayak kontekstual parents, kita nggak bisa ngerubah parents, tapi kita bisa yang namanya mengekspresikan perasaan. Mengekspresikan perasaan dengan sehat itu adalah tanpa ekspektasi. Ketika kamu ekspektasi, mereka berubah, mungkin sulit. Tapi ketika kamu udah declare your feeling, your thinking, your thought tentang situasi ini, that's enough. It's okay. At least itu filtering buat kamu gitu loh. Jadi healthy boundary-nya adalah filtering. Diproses. Hal yang toxic jangan diterima. Diterima dulu, tapi habis itu diproses, dibuang. Kayak gitu loh. Di-embrace. Nggak enak nih, aduh nggak enak nih, diginin terus sama parents.
but they still my parents. It's okay. Mungkin mereka sedang ngalamin banyak hal yang cukup sulit buat mereka, sampai akhirnya aku nggak bisa dealing dengan mereka gitu. Ya sudah, itu realitinya. Perlahan-lahan dilepas kayak gitu kan. Habis itu juga ketika saat ini untuk yang namanya healthy boundary lain selain filtering itu adalah ketika kita mengekspresikan diri tanpa berekspektasi. Apapun yang mereka lakukan, berubah nggak berubah, itu bukan urusan kita. Karena kita nggak bisa ngontrol. Tapi at least kita ngelakuin bagian kita untuk mengekspresikan diri kita dengan cara yang baik dan benar. Untuk mengvalidasi. Kadang-kadang kita, we have to accept, but somehow, yakin mudah banget untuk meng-accept. Mengvalidate, ingat ya, teman-teman boleh explore, validate emotion. Ini penting banget untuk ngadepin toxic. Toxic experience adalah mengvalidate the emotion, the situation. Teman-teman bisa cari kok validasi itu apa sih selain acceptance ketika kita udah mengvalidate perasaan pikiran kita kayak gitu loh. Jadi dengan cara filtering, dengan cara healthy boundaries, teman-teman boleh pilih. Biasanya Kak Adi suruh ada terapi ekosistem, pilih 3 orang yang kalian pilih, yang kalian bisa untuk connect dan kalian bisa secara objektif melihat hal baik dalam kehidupan mereka. Jadi ketika ada yang toxic buat kamu tetap punya ekosistem positifmu. Kayak gitu. Itu aja sih. Jadi filtering sih. Kayak gitu. Filtering itu penting banget ya, kayak dia menjaga kesehatan mental kita sebagai individu juga. Kita langsung aja kayak ke pertanyaan berikutnya. Kita cuma bisa jawab 1 pertanyaan lagi. Nggak apa-apa. Ya. Ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami hal ini juga nih Kak Adi. Jadi salah satu teman kita bertanya, Kak, aku tuh suka anxious pas bangun pagi sebelum kerja. Padahal maunya fresh start, tapi malah langsung down. Secara mindset, bagaimana sih cara menghandle-nya? Mungkin ini ya Kak Adi, Di teringat juga soalnya ada beberapa kenalan Dwi yang kalau misalnya cuaca terutama ya, kalau misalnya lagi rainy season atau misalnya lagi nggak bagus cuacanya, itu juga membuat anxiety-nya meningkat rasakan. Oke. Jadi ini untuk yang Karel Adi Wardoyo ya. Iya, betul. Ya kan ya. Iya, Oke. betul. Jadi kalau untuk ngobrol insecurity, basic needs-nya adalah feel insecure. Untuk ngatasin anxious-nya gitu, anxiety-ku gitu, ayo di-explore rasa takutmu tuh muncul dari apa. Kadang-kadang itu yang kita repress, kita tekan, itu tidak mau kita explore, tapi yang muncul adalah caranya, ayo kita coba lihat sumber ketakutanmu apa. Paling biasanya nih ya, Kak Adi tanya ke orang yang anxious itu adalah, apa sih yang kamu paling takutin? Kayak gitu. Mungkin secara nggak sadar, kamu sebenarnya udah sadar, tapi itu tidak divalidate, tidak diproses, kayak gitu. Nah, gimana cara menangkalnya? Sulit untuk menangkal hal-hal negatif, tapi beradaptasi dalam hal negatif itu sangat bisa. Kamu mulai dari mindset kamu. Contohnya nih, paling sering adalah, misalnya mind reading deh. Mind reading, ini adalah cognitive distortion. Oke, aku masuk ke kantor, aku nih anak baru, langsung nih mind reading. Aduh, pasti nanti kakak itu mengatakan hal-hal buruk tentang diriku. Itu kadang-kadang tuh ada, itu namanya kayak mind reading. Itu ada distortion, nggak ada ya. Kak Adi nggak tahu teman-teman pernah ngalamin apa nggak, tapi Kak Adi pernah ngalamin kayak gitu. Itu mind reading. Habis itu catastrophizing. Misalnya nih contohnya nih, catastrophizing itu adalah ngelakuin satu kesalahan kecil, tiba-tiba tuh kayak ngerasa dunia tuh udah runtuh. Kayak gitu, itu yang kedua. Habis itu kayak black or white thinking, kayak gitu. Misalnya nih, aku ngelakuin kesalahan, itu adalah sebuah hukuman, itu adalah sebuah kutukan, itu adalah sebuah serangan dalam kehidupan. Padahal kayak kesalahan itu adalah bagian dari kehidupan gitu loh. Jadi it's okay untuk jadi abu-abu dalam situasi tertentu. Nggak bisa kita sesempurna itu gitu loh. Dan satu, turunin yang namanya hero kompleksmu. Hero kompleks adalah keinginan untuk doing good, untuk being better, tapi terus-terusan gitu loh.
Kadang-kadang ngebuat kita tuh kayak gue nggak bagus deh. Ya memang kalau saat situasi itu kita lagi nggak bisa achieve atau do something good, it's okay. Belajar dari situasi itu, next bisa become better gitu loh. Siapa tahu kita bisa lebih fleksibel untuk nggak ngerasa insecure. Kadang-kadang insecure itu selalu ada dalam diri kita, yaitu karena kita selalu ngerasa pengen aman, selalu ngerasa pengen bener-bener good terus kayak gitu, sampai lupa adanya not good dalam kehidupan kita. Nah, not good itu bisa menjadi pelajaran buat kita bahkan kayak gitu loh. Jadi intinya cara menangkalnya itu adalah kenali ketakutanmu itu dulu apa. Jangan ngomongin cemasnya. Cemas itu efek, bro. Tapi sumber kecemasannya itu adalah apa? Jadi entah ketakutan, entah apapun itu, biasanya ketakutan. Rasa takut fear. Nah, takut akan apa? Ayo di-explore, di-embrace, dan diterima. Misalnya takut akan dinilai jelek, takut akan gagal, banyak hal gitu. Kalau fokus ke Kak gimana nanganin anxiety-nya, terapi banyak, tapi sumbernya itu apa? Karena kita sulit, mungkin kamu sulit untuk ke terapi saat ini dengan situasi seperti ini, terapi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri gitu loh. Yaitu explore, kira-kira sumber masalah kita tuh apa? Minimal dari ketakutan kita. Yang muncul di pagi hari, pikiran kita tuh apa? Besok gue mau makan apa? Besok gue pengen beli apa? Nah, hal-hal itu tuh yang kamu coba explore gitu loh. Bersahabat dengan pikiranmu. Dan kamu, nih Kak Adi, ingat, untuk semua yang Kak Adi bahas, teman-teman boleh research tentang kayak distortion, cognitive distortion, namanya cognitive distortion. Nah, kalian explore deh, kalian akan nemuin, oh ternyata pikiran mindsetku yang salah tuh di area itu. It's okay. Itu sih. Sip. Dari Kak Thank Adi. you banget Kak Hopefully Adi. ngejawab ya. Ya, Iya. waktunya udah segini doang. Waktunya udah habis Kak Adi. Sorry banget nih Ya. teman-teman semua. Itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh Kak Adi di sesi Q&A kali ini, teman-teman. Maaf ya guys. Semoga, ya, mohon maaf banget untuk teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya karena adanya keterbatasan waktu. Tapi semoga apa yang udah di-share sama Kak Adi tadi, sama sharing session, dan juga ada beberapa pertanyaan di sesi Q&A yang udah dijawab, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sekarang karena waktunya udah mau habis nih, maaf banget teman-teman semua. Kalian excited banget, Dwi juga excited banget dengar Kak Adi, tapi waktulah yang memisahkan kita ternyata. Nah, sebelum waktu kita habis, diskusinya sama Kak Adi juga udah harus kita akhiri dari sini, di sini. Dwi mau berterima kasih banget dulu kepada Kak Adi Chandra sebagai speaker kita hari ini yang udah sharing banyak banget insight ya, insight baru yang menarik banget dan juga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau misalnya boleh Dwi rangkum nih, ada beberapa poin penting yang bisa kita ingat nih teman-teman. Yang pertama, di menghadapi situasi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, wajar banget kalau misalnya kita merasakan anxious, merasa cemas, merasa takut, atau ada berbagai perasaan lainnya, dan kita tuh harus aware nih sama kesehatan mentalnya kita. Gitu. Nah, yang kedua, kita perlu mentally prepared untuk menghadapi situasi new normal seperti saat ini. Bagaimana caranya? Tadi ada beberapa tips yang udah disampaikan oleh Kak Adi. Yang pertama, fokus on what's in your control, karena ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, teman-teman, seperti situasi pandemi. Jadi kita fokuslah terhadap berbagai hal yang bisa kita kontrol. Nah, kemudian acknowledge your feelings and thoughts. Jadi berbagai perasaan yang teman-teman rasain itu silakan diproses, ya diproses apa yang terjadi di inner self-nya kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa engage dalam berbagai hal yang kita lakukan. Jadi fokus, memberikan fokus kepada aktivitas yang teman-teman lakukan. Bisa jadi itu adalah cara teman-teman untuk lebih mengenali diri teman-teman juga, sebagai cara juga untuk healing, ya, melakukan apapun yang bisa teman-teman lakukan, fokus terhadap sekitar. Mungkin kemarin-kemarin ini terlalu sibuk terhadap hal-hal besar yang terjadi di luar diri, sekarang saatnya untuk bisa
refocus to your inner self nih teman-teman. Dan yang ketiga, penting banget ini dengan situasi saat ini ya, penting banget untuk tidak takut menghadapi perubahan, karena perubahan adalah suatu hal yang pasti terjadi. Kita perlu banget untuk open minded terhadap situasi saat ini. Jangan lupa juga untuk mensyukuri apa yang bisa kita syukuri, bahkan hal-hal kecil. Kita bisa juga self-talk sama diri kita ya, berterima kasih gitu. Be kind to yourself. Itu juga yang tadi disampaikan Kak Adi, itu penting banget teman-teman. Oke, dari Kak Adi ada yang mau ditambahkan lagi Kak dari rangkumannya Dwi? Kak Adi? Oke. Halo, halo. Iya. Itu Kak aja Adi. sih teman-teman. Aku ya, halo, cek kedengeran. Kedengeran banget Kak Adi. Oke. Iya. Wah. Oke. Iya, jadi kalau Kak Adi teman, tapi intinya kalau di Kak Adi, Oktober ini adalah bulan kesehatan mental di dunia. Bagi teman-teman yang mungkin tadi bertanya, Kak, harus ke psikolog nggak? Mungkin harus butuh pertolongan nggak? Kalau untuk ngomong tentang hal-hal yang membuat kamu tuh udah sulit beradaptasi ke sehari-hari, lebih baik kamu cari resource atau pertolongan yang membuat kamu tuh bisa getting better. Karena mungkin untuk self-healing susah, kalian udah harus butuh pertolongan. Dan cari pertolongan itu bukan kelemahan. Cari pertolongan itu adalah ketika kamu punya kebajikan buat diri kamu. Ketika kamu lagi bertanggung jawab dengan diri kamu. Ketika kamu lagi baik sama diri kamu. Oke? Jadi semangat buat teman-teman di sana yang mungkin nggak bisa Kak dijawab. Kesedihan itu bagian dari kehidupan. Masalah itu bagian dari kehidupan. Tapi ketika kamu menjadi manusia yang solid dengan diri kamu dan bisa menghadapi keadaan yang sulit, itu juga bagian dari kehidupan. Jadi hidup dengan balance ya. Oke, sayangi dirimu. Itu dari Kak aku. Itu aja. Thank you. Love yourself ya, teman-teman. Jangan lupa. Cek. Aman. Aman, Kak Adi. Yeah. Aman. Don't panic, Kak Adi. Don't panic. Oke? Okay? Everything is good. Nah, teman-teman semoga mendapatkan manfaat dari webinar ini dan juga dari event Ready Set Rise secara keseluruhan. Sebelum kita berpisah. Iya, kamu kayak iya. Kenapa? Iya. Terus di insecure. Kenapa nih Kak Adi? Oke. Oke, aman ya? Baiklah, teman-teman. Sebelum kita berpisah, mohon bantuannya untuk mengisi form evaluasi. Bisa dengan cara scan QR code yang ada di tampilan layar Zoom webinar teman-teman. Atau bisa juga dengan mengakses dari link yang ditampilkan di layar. Ada bit.ly/FSR-Club-AD. Nah, kita perlu banget nih bantuan teman-teman untuk mengisi form evaluasi saat ini juga, karena hasilnya akan menjadi insight bagi klub untuk mengadakan event-event selanjutnya yang lebih baik lagi buat teman-teman semua. Kita tunggu teman-teman mengisi form evaluasinya sekarang, karena kalian bisa mendapatkan materi yang tadi di-share oleh Kak Adi setelah selesai mengisi form evaluasi tersebut. Oke? Nah, sambil menunggu teman-teman mengisi form evaluasi tersebut, Dwi mau mengucapkan terima kasih lagi nih kepada Kak Adi sebagai speaker kita hari ini, Kak Adi Chandra, thank you banget udah berbaik hati untuk mengisi sesi webinar di event Ready Set Rise. Kak Adi untuk teman-teman tahu juga lagi grieving sebenarnya saat ini, dan tetap memberikan waktunya Kak Adi untuk berbagi ilmu sama teman-teman semua. Thank you banget Kak Adi. Nah, dia juga mau mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama event Ready Set Rise. Kemudian terima kasih kepada kompas.com dan kompas.id sebagai bagian dari Kompas Gramedia sebagai media partner, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya event Ready Set Rise ini.
Nah, terima kasih juga kepada Pegadaian yang ikut mendukung terlaksananya sesi webinar ini. Kak Adi, halo. Kak Adi, apakah terdengar suara Dwi? Kak Adi, oke. Baiklah teman-teman, mungkin dia nggak tahu nih antara sinyal Dwi yang lagi nggak bagus atau sinyalnya Kak Adi, boleh banget di komen apakah suara Dwi masih terdengar jelas teman-teman. Oke, thank you banget nih buat Clover semua juga yang sudah mengikuti sesi webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat mengambil insight dari sesi webinar ini ya. Di mau ngingetin ada 9 paket promo di event Ready Set Price yang bisa membantu teman-teman untuk start stronger, do better, dan go further. Oke. Cek. Halo, kembali Kak Edi. Nah, salah satunya ada paket Start Your Career. Halo. Iya, halo Kak Adi. Kak Adi kedengeran. Aman Kak Adi, aman. Kedengeran Kak Adi. Oke, dilanjutin closingnya dulu ya. Jadi jangan lupa untuk cek club.id, dibuka aja di bagian Ready Set Price untuk info lebih detail lagi. Ada paket belajar apa aja yang bisa teman-teman beli dengan harga yang menarik. Nah, salah satunya tadi Start Your Career, Prepare Your Success dengan harga 10.000 aja. Terus juga ada webinar lain yang bisa teman-teman ikuti sampai tanggal 3 Oktober 2020. Untuk hari ini, setelah sesinya Kak Adi, ada sesinya Dr. Vivi Yulaswati dan juga Mas Kinan Pierce di Creativity at Workplace. Jadi juga bisa dieksplor berbagai webinar menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Jangan lupa langsung registrasi dan join webinarnya ya. Terakhir, saya Dwi dari Klub pamit undur diri. Thank you banget Mas Adi, thank you banget Clover semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa yuk start stronger, do better, dan go further. Sampai jumpa.